Pernahkah kamu duduk sendirian di tengah malam yang sunyi, dengan pikiran yang tak bisa diam, dan bertanya pelan dalam hati, siapa aku sebenarnya? Bukan sekadar nama, usia, pekerjaan, atau status. Bukan sekedar peran-peran sosial yang kita jalani setiap hari, tapi benar-benar siapa aku? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya bisa sangat dalam. Karena inilah dasar dari semua yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita lakukan setiap hari. Inilah yang disebut dengan self-concept atau konsep diri. Konsep diri adalah bagaimana kita memandang dan memahami diri kita sendiri. Ia mencakup apa yang kita pikirkan tentang kemampuan kita, nilai-nilai kita, peran kita dalam dunia ini, dan seberapa layak kita untuk dicintai, didengar, dan diperhatikan. Self-concept bukan sesuatu yang kita bawa sejak lahir. Ia terbentuk sedikit demi sedikit, melalui pengalaman, kata-kata yang kita dengar, perlakuan orang terhadap kita, dan bagaimana kita menganggap itu semua. Dan sayangnya, banyak dari kita tumbuh dengan konsep diri yang retak. Bayangkan seorang anak yang terus-menerus dibandingkan. Dek, lihat kakak tuh, pinter banget. Kamu kenapa nggak kayak dia? Anak itu mulai merasa dirinya selalu kurang. Ia tumbuh dengan perasaan tak cukup. Atau anak yang sering mendengar, kamu tuh nggak becus, kamu tuh nyusahin, kamu bodoh. Lama-kelamaan, anak itu tidak hanya mendengar kata-kata itu, tapi ia percaya. Dan apa yang kita percaya, itu kita jalani. Ia tumbuh jadi remaja yang tidak percaya diri, takut mengambil langkah, dan merasa hidup bukan tempat di mana ia bisa berkembang. Ia merasa kecil, ia menyembunyikan diri, atau justru bersikap kasar, membangun tembok tinggi agar orang tidak bisa melihat luka di dalam dirinya. Begitulah konsep diri bekerja. Ia bisa menjadi fondasi yang kokoh atau tembok yang menutup semua cahaya dari luar. Konsep diri yang sehat bukan berarti kamu selalu percaya diri. Bukan juga berarti kamu tidak pernah merasa gagal atau sedih. Konsep diri yang sehat artinya kamu mampu melihat dirimu apa adanya, dengan kekuatan dan kelemahan, dengan luka dan harapan, dengan masa lalu dan masa depan. Kamu mampu bersikap jujur pada dirimu sendiri tanpa menghakimi. Kamu tahu kamu bukan sempurna, tapi kamu layak. Layak dicintai, layak dihargai, layak mencoba, layak gagal, dan layak bangkit lagi. Dengan konsep diri yang sehat, kamu tidak lagi menjadi korban dari masa lalu. Kamu bisa berkata,
Aku tahu aku pernah jatuh, tapi itu bukan seluruh kisahku. Aku masih berjalan. Ada kalanya kita menyadari bahwa hubungan kita dengan diri sendiri itu tidak sehat. Beberapa tanda umumnya. Pertama, terlalu keras pada diri sendiri. Kedua, selalu merasa tidak cukup meski telah berusaha. Ketiga, menunjuk siapa diri sebenarnya. Yang keempat, sering merasa bersalah atas hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Dan yang terakhir, takut gagal sampai-sampai tidak berani mencoba. Dampak dari kondisi ini terhadap karir dan produktivitas. Orang dengan konsep diri yang lemah sering menahan potensi. Mereka enggan melamar kerja, naik jabatan, atau memulai proyek impian karena takut gagal atau merasa tidak layak. Sedangkan dalam hubungan pribadi, konsep diri buruk membuat kita bergantung pada validasi orang lain. Kita terlalu takut ditinggalkan, takut ditolak, dan takut menunjukkan luka. Dan untuk kesehatan mental, overthinking, cemas berlebihan, depresi ringan hingga berat, semua bisa berakar dari konflik internal dengan konsep diri. Self-concept bisa tumbuh. Mulailah dengan memperlakukan diri seperti sahabat, berbicara lembut pada diri sendiri, mengenali kekuatanmu, dan yang terpenting, jangan membandingkan jalanmu dengan jalan orang lain. Proses membangun konsep diri tidaklah instan. Ia bukan soal membaca buku motivasi atau menonton video inspirasi, tapi tentang menelusuri kembali apa saja yang selama ini membentuk pandanganmu tentang dirimu sendiri. Berani bertanya, apa saja kata-kata yang sering aku ulang tentang diriku sendiri? Apa saja yang membentuk pandangan itu? Apakah aku benar-benar mengenal diriku sendiri, atau aku hanya menjalani hidup berdasarkan ekspektasi orang lain? Lalu mulai pelan-pelan mengubahnya. Belajar memaafkan, terutama diri sendiri. Belajar berkata jujur tentang rasa takut dan luka yang belum sembuh. Belajar menetapkan batas dari lingkungan dan hubungan yang merusak. Belajar mengenal kelebihanmu, kekuranganmu, dan potensi unik yang kamu miliki. Belajar menerima bahwa kamu tidak harus menjadi sempurna untuk berharga. Self-concept yang sehat dibangun dari keberanian untuk melihat ke dalam, untuk menyelami diri, dan untuk tumbuh meski lambat. Kita terlalu sering jadi musuh bagi diri kita sendiri. Tapi bayangkan kalau kamu bisa jadi sahabat bagi dirimu sendiri. Kamu tidak akan memaki saat kamu gagal, tapi memberikan pelukan. Kamu tidak akan berkata, "Aku bodoh," tapi berkata, "Aku sedang belajar." Kamu tidak akan terus membandingkan, tapi berkata, "Aku sedang tumbuh dengan caraku sendiri." Ingat,
Kamu adalah satu-satunya orang yang menemanimu dari lahir sampai mati. Jika kamu tidak berdamai dengan dirimu, kemana lagi kamu akan pulang? Hari ini mungkin kamu belum tahu siapa dirimu sebenarnya, tapi itu tidak apa-apa. Perjalanan mengenal diri adalah perjalanan seumur hidup. Yang penting kamu sudah mulai. Kamu sudah bertanya, dan kamu berani untuk menggali lebih dalam. Mengenali, menerima, menumbuhkan, itulah 3 kunci membangun self-concept yang sehat. Hidup ini bukanlah perlombaan menjadi orang lain, bukan juga tentang menjadi seperti yang diinginkan semua orang, tapi tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Versi yang tidak sempurna tapi terus belajar. Versi yang pernah jatuh tapi terus melangkah. Versi yang mungkin masih takut tapi tak lagi menyerah. Hari ini kamu bisa mulai untuk berhenti menghukum diri sendiri, untuk mulai mendengarkan suara hatimu, untuk menulis ulang narasi hidupmu, karena konsep dirimu bukan warisan. Ia adalah pilihan. Dan kamu berhak memilih untuk mencintai dirimu sendiri.